Belum lama ini, saya pernah tinggal di sebuah rusunawa berdarah. Rusunawa dengan suara gamelan yang terdengar nyaring di telinga. 2017. Bersama 3 teman terdekat, saya berhasil diterima di sebuah universitas terkenal di Jawa Timur. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kami diterima dengan jalur undangan. Saya sangat bersyukur karena kami bisa melanjutkan kuliah di sebuah kampus yang pernah menempati peringkat 10 daftar universitas terbaik di Indonesia, versi Webometrics. Sebagai perantau, hal pertama yang kami lakukan adalah mencari kos. Kedua teman laki-laki kami sudah mendapat kos sejak jauh hari. Teman mereka yang mencarikan. Sementara saya dan teman perempuan bernama Yuli belum juga mendapat kos yang cocok. Setelah mencari selama beberapa hari, Yuli mendapat kos dari rekomendasi teman fakultas. Sayangnya, harga sewa kos tersebut terlalu mahal. Saya berasal dari keluarga pas-pasan, jadi biaya kos saya tidak bisa terlalu mahal. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk mengunjungi sebuah rusunawa yang direkomendasikan oleh teman kampus. Ditemani Galih dan Malik, saya segera meluncur ke rusunawa tersebut. Begitu sampai, kami langsung disambut pengelola rusunawa. Ibu-ibu galak yang kalau bicara hampir selalu pakai nada tinggi. Siapa yang mau tinggal di sini? Kalau cowok di Rusun Putra. Ini khusus putri. Saya, Bu. Mereka hanya mengantar. Jawab saya sambil kaget dengan nada bicaranya. Mau tinggal di lantai berapa? Lantai 2, 200.000 per bulan. Lantai 3, 185. Lantai 4, 170. Dan lantai 5, 155.000. Saya memilih lantai 4. Untung saja masih ada sisa tempat di rusunawa itu. Banyak mahasiswi baru yang memilih untuk tinggal di rusunawa ini. Lantai 4 terasa sejuk dan agak dingin. Namun bagi saya ini cocok untuk belajar. Sementara itu keharusan naik dan turun lewat tangga saya pandang sebagai kondisi positif. Bisa sekalian buat olahraga. Tiba-tiba saya merasa cocok sama rusunawa ini, entah kenapa. Di lantai 4, saya tinggal bersama 2 orang, yaitu Tata dan Ayu. Mereka berbeda jurusan, tapi masih satu kampus. Kami bertiga langsung akrab. Obrolan kami nyambung. Jadi dalam beberapa hari saja, saya makin betah. Selain itu, beberapa penghuni di lantai 2, 3, dan 5 juga enak ketika diajak ngobrol. Sudah seminggu saya tinggal di rusunawa ini. Suatu kali selepas ospek, saya pulang sekitar pukul 11 malam. Begitu sampai kamar, saya langsung tertidur karena lelah. Sekitar pukul setengah 3 pagi saya terbangun kebelet kencing. Sambil menahan ngantuk, saya dikagetkan dengan warna air dari keran. Warnanya coklat kemerahan. Saya langsung kembali ke kamar dan membangunkan Tata. Ayu yang mendengar suara saya juga ikut terbangun. Bertiga kami akhirnya memeriksa air di kamar mandi. Airnya bening kok. Kamu kecapean kayaknya, kata Tata. Sedangkan Ayu diam saja. Saya yang awalnya keheranan jadi lega. Pikiran-pikiran negatif langsung saya buang dari pikiran dan melanjutkan keperluan untuk kencing. Namun, anehnya air dari keran itu terasa lengket. Warnanya pun masih merah. Setelah saya bilas, rasa lengket itu baru hilang. Tetap saja, saya nggak mau berpikir terlalu dalam.
Besoknya, saya sudah lupa. Paginya hari Minggu, saya diam sendiri di Rusunawa. Tata dan Ayu sudah pergi sejak pagi. Lagi pula, pagi itu turun hujan deras. Lagi asik melamun, ada suara ketukan di pintu kamar. "Mbak, permisi, mau tanya." Tiba-tiba ada penghuni lain yang datang dan bertanya. Dia masih anak-anak. "Mbak, di sini ada yang namanya gadis?" tanya anak itu sambil kedinginan karena basah kuyup. "Nggak ada, saya Lala. Teman saya yang lain namanya Tata dan Ayu." "Terima kasih, Mbak." Anak itu langsung pergi dan naik ke lantai 5. Saya menutup pintu dan sibuk bermain HP ketika saya lihat Tata masuk kamar. "Tadi ada anak yang nyari gadis." "Iya, Tak. Kenapa?" Semua kamar dari lantai 2 sampai lantai 5 ditanyai seperti itu. Saya terdiam. Anak tadi berbicara dengan tatapan kosong. Karena penasaran, saya memutuskan turun ke lantai 1 dan bertanya ke satpam. "Permisi, Pak. Tadi ada anak yang masuk ke Rusunawa, basah kuyup dan mencari penghuni namanya gadis." "Itu sudah biasa terjadi kalau sedang hujan seperti ini." "Maksudnya, Pak?" "Mahasiswa baru pasti mengalami kejadian seperti itu. Jangan kaget. Setiap hujan, pasti ada ketukan pintu dari anak yang mencari nama gadis. Tapi, semua satpam tidak pernah tahu siapa anak itu." Dari data penghuni Rusunawa, memang nggak ada yang namanya gadis. Dari dulu dicari, tapi sampai sekarang tidak ada yang namanya gadis. Ibu yang jadi pengurus juga nggak mau menjawab kalau ditanya soal gadis. Memang agak aneh. "Sudah, jangan dipikirin. Jangan terlalu takut, Mbak." Waktu itu saya nggak terlalu takut sih, cuma penasaran saja. Kebiasaan aneh yang selalu terjadi ketika hujan. Namun pengurus dan satpam Rusunawa sampai tidak tahu asal-usulnya. Bukankah ini aneh? Saya pun menurut nasihat satpam, kembali ke kamar sambil terus memikirkan kejanggalan ini. Perlahan, saya menaiki tangga. Saking sibuknya berpikir, saya sampai kelewatan satu lantai. Tanpa sadar, saya sudah naik ke lantai 5. Mungkin saya terlalu banyak berpikir, keluh saya waktu itu. Saya pun membalikan badan untuk turun ke lantai 4. Tepat saat itu, mata saya tertuju kepada seorang perempuan memakai baju serba hitam, sedang berdiri di ujung balkon lantai 5. Sontak saya punya feeling dia akan melompat. Dan benar saja, dia melompat dari lantai 5. "Mbak!" Saya berteriak sekencang mungkin. Panik, saya menggedor pintu terdekat. "Tolong!" Penghuni lantai 5 sontak keluar semua. "Ada apa, Mbak?" "Tolong, Mbak, ada yang lompat." Suara saya terdengar sangat nyaring. Suara orang panik dan kalut. Beberapa orang langsung berlari turun. Beberapa melongok dari balkon yang basah oleh hujan deras. Dari bawah samar-samar saya mendengar orang saling bersahutan. "Nggak ada kok." 2 orang naik lagi ke lantai 5. "Nggak ada, Mbak. Nggak ada apa-apa. Saya hanya menemukan baju panjang hitam ini. Mungkin tadi baju ini jatuh saat dijemur." Saya berdiri mematung. Setelah agak tenang, saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penghuni Rusunawa lantai 5. Saya cuma bisa minta maaf. Saya turun ke lantai 4 dengan langkah gontai. Saya sangat yakin melihat seseorang melompat dari lantai 5.
Saya yakin karena sempat melihat sisi wajahnya. Tapi, sudahlah, mungkin benar. Saya hanya kelelahan saja. Minggu malam, Tata dan Ayu mengajak saya main. Namun, saya memutuskan gak ikut, karena kepala saya tiba-tiba sangat pusing. Sendirian, saya memutuskan akan tidur lebih cepat. Hari-hari berganti tanpa kegaduhan. Namun, pikiran saya soal perempuan berbaju hitam dan seorang anak basah kuyup yang hanya muncul di kala hujan masih terus terbayang. Saat itu masuk semester 2. Sebenarnya saya masih mengalami beberapa kejadian janggal di Rusunawa ini. Salah satu bercak darah di lantai 1. Namun saya tidak berani bercerita. Malas juga kalau dikira saya selalu kelelahan dan berhalusinasi. Namun masuk semester 2 ini, kejadian janggal mulai dirasakan penghuni Rusunawa lainnya. Suatu malam, saya harus begadang untuk menyelesaikan tugas. Tata dan Ayu kebetulan masih terjaga. Mereka asik menonton YouTube. Tiba-tiba pintu kamar kami dibuka dengan keras. Teman kami yang menghuni lantai 2 Rusunawa masuk dengan tergesa-gesa. Kami bertiga tidur di sini boleh? Kalian kenapa kok ketakutan? Tadi di kamar kami dengar suara gamelan yang keras banget. Kami jadi takut. Suara gamelan itu pasti dari gedung sekolah. Tadi aku lihat di sana ada acara pernikahan. Mungkin gedung sebelah disewakan atau anak-anak seni lagi latihan. Saya mencoba menjelaskan suara gamelan itu secara logis. Gedung sebelah sistem penyewaannya hanya sebatas jam. Jadi kalau acaranya pagi, ya hanya pagi sampai siang, maksimal sore, sahut Tata. Ya berarti anak-anak seni lagi latihan, kataku. Kan temenmu ada yang ikut kesenian, coba tanyakan, Tata memintaku. Saya baru ingat kalau Malik anak kesenian. Saya menanyakan suara gamelan itu, apakah dari anak-anak seni yang sedang latihan. Kata Malik, anak seni sudah tidak latihan. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju Jogja untuk lomba. Kata Malik, anak-anak seni ke Jogja, mereka lomba. Jelasku kepada mereka. Tata, Ayu dan 3 teman kami yang tidur di lantai semakin pucat. Bertanya ke satpam. Kami tidak berani turun. Akhirnya karena tidak ada gunanya berdebat, kami memutuskan untuk tidur ramai-ramai. Beberapa jam kemudian, mereka sudah tertidur. Sementara saya baru saja selesai tugas. Sebelum tidur, saya memutuskan untuk kencing dan cuci muka. Ketika jalan ke kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara gamelan. Suaranya lirih saja, sayup-sayup. Saya memang agak takut, tapi juga penasaran. Anehnya, semakin dekat kamar mandi, suara gamelan itu semakin keras terdengar. Ketika sudah di depan kamar mandi, suara gamelan itu tiba-tiba terdengar keras. Telinga saya sampai sakit. Saya merasa sudah berteriak sekuat tenaga sambil menutup telinga. Namun tetap saja, suara saya tenggelam oleh suara gamelan itu. Hingga tiba-tiba tubuh saya bergoncang. Saat itu juga saya terbangun. Lah, bangunlah. Tata, Ayu, dan beberapa penghuni Rusunawa sudah mengerubungi saya. Saya tergeletak di depan kamar mandi. Katanya saya berteriak-teriak kencang sekali. Setelah bisa duduk dengan tenang, saya menceritakan apa yang terjadi kepada penghuni Rusunawa. Mereka tampak syok dan ketakutan.
paginya kami memutuskan menemui ibu pengurus dan satpam untuk menceritakan semua. Namun jawaban yang kami dapat sangat tidak memuaskan. Satpam yang jaga cuma berusaha menenangkan kami tanpa memberi solusi. Sementara ibu pengurus justru memarahi kami. Dia menuduh kami mengarang cerita. Waktu saya menyinggung soal perempuan berbaju hitam yang melompat dari lantai 5, dia malah semakin marah. Tapi saya sempat menangkap rona sedih dan kecewa dari matanya. Buntu. Kami nggak mau lanjut debat dengan ibu pengurus Rusunawa dan satpam. Kami memutuskan kembali ke kamar masing-masing. Akhir semester 2 kontrak saya di Rusunawa itu habis. 2 teman kampus mengajak saya untuk ikut kontrakan mereka. Tentu dengan senang hati saya menerima kebaikan mereka. Saya sangat lega bisa pergi dari Rusunawa aneh itu. Selama 3 tahun saya tinggal bersama kedua teman kampus ini, hingga suatu saat kontrakan kami sudah disewakan ke mahasiswa baru yang berani membayar lebih tinggi. 2 teman saya mengajak saya tinggal di sebuah rumah susun yang katanya murah. Dan benar saja, mereka mengajak saya menyewa di Rusunawa yang dulu saya tinggalkan. Saya tidak punya pilihan. Kuliah kami sudah akan selesai kalau berhasil menyelesaikan skripsi. Jadi sebetulnya kamu tidak perlu berlama-lama tinggal di sana. Akhirnya dengan terpaksa, setelah bertahun-tahun lega meninggalkan Rusunawa itu, saya harus kembali ke sana. Saya memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian janggal kedua teman kampus saya ini. Mereka yang awalnya kaget mencoba memberanikan diri. Pokoknya harus sabar, saling menjaga, dan secepat mungkin menyelesaikan skripsi. Suatu pagi turun hujan sangat deras. Angin bertiup kencang. Saya sendirian di kamar. 2 teman saya yang keluar untuk berbelanja tidak bisa segera pulang karena terjebak hujan. Saya sudah menduga akan terjadi sesuatu yang janggal. Ingat, hujan deras artinya kemunculan anak misterius. Benar saja, pintu kamar saya diketuk pelan. Saya memberanikan diri karena saat itu masih pagi. Saya pikir semuanya bakal aman saja. Setelah membuka pintu, seorang anak kecil berdiri di depan saya. Dia tidak berani menengadah. Sambil terus menunduk, dia mengalungkan gulungan baju berwarna hitam. Ini baju hitamnya, ini punya gadis, ini tolong disimpan. Setelah berkata, dia langsung berbalik dan berlari ke lantai 5. Saya mengikutinya sambil berusaha memanggil. Sial, saya tidak tahu nama anak itu. Namun, nama gadis masih segar di ingatan saya. Sesampainya di lantai 5, anak kecil itu sudah berdiri di balkon. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan mengenakan baju hitam. Keduanya menoleh ke arah saya, sebelum sama-sama melompat dari lantai 5. Saya mencoba untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulut saya. Air mata mulai menetes ketika sayup-sayup terdengar suara gamelan dan bau anyir darah mulai tercium. Sedetik kemudian dunia jadi gelap. Saya ditemukan pingsan di lantai 1 Rusunawa. Tangan kiri saya berdarah dan 2 kuku saya hilang.